syaratnya, di video kedua ini kita akan mencoba langsung ngoding cara setup micro frontend, dan di sini saya akan coba dengan Webpack 5, Model Federation, dan Vue.js. Oke, kita langsung aja ke code editor. Iya, di sini saya menggunakan anti-gravity, jadi code editor punyanya Google yang sudah saya ceritain sebelumnya di video pertama. Oke, saya coba zoom dulu dikit, segini cukup kali ya. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat dulu dua folder. Pertama, kita buat host, lalu yang kedua kita buat remote. Oke, kita coba setup dulu yang bagian hostnya. Kita masuk ke host. Oke, nah kita init dulu npm-nya, npm init min y, nah, kayak gini. Oke, sudah selesai. Kita lihat apa sudah muncul. Ya, sudah muncul. Lalu hal berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi Vue-nya. Kita langsung aja npm install Vue kayak gini. Ya, selesai. Nah, setelah kita install Vue.js-nya, langkah berikutnya adalah kita akan menginstal Webpack dan tag-tag bengek lainnya. Itu lumayan banyak, jadi kita akan coba kopas aja langsung. Oke, jadi kalian bisa akses ke artikel saya di Medium, di valadin-dev.medium.com. Ini linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Kita geser aja ke bawah ke bagian sini. Nah, ini kita akan install Webpack-nya dan tag-tag banyak lainnya. Ini akan kita install. Kopas aja biar cepat. Oke. Enter. Oke, selesai. Tadi proses instalasinya saya skip biar nggak kelamaan videonya. Nah, jadi kita sudah install apa tadi, Vue.js-nya, lalu kita sudah pasang juga Webpack dan lain sebagainya. Lalu kita akan buat arsitektur lagi. Kita akan buat direktori-direktori yang dibutuhkan. Pertama kita akan buat public. Setelah itu kita buat src atau source. Lalu kita bikin file untuk konfigurasi Babel, babel.config.js. Oke, kalau teman-teman bingung apa itu Babel dan untuk apa, saya pernah membahas ini di video saya sebelumnya terkait cara mempublish package JavaScript ke npm. Silakan teman-teman buka di sana. Lalu berikutnya kita butuh webpack configuration, webpack.config.js. Oke, seperti ini. Nah, untuk Babel config-nya akan diisi apa? Ya, kita contek lagi aja ke sini. Nah, ini tinggal kopas aja. Ini konfigurasi Babel yang akan kita gunakan. Oke, ntar ini saya close dulu. Ya, ini tinggal kopas aja. Seperti ini konfigurasinya. Lalu untuk Webpack-nya kita akan kopas juga dari sini. Nah, ini Webpack. Kita kopas ke webpack config, ini harusnya .cjs kayak gini ya, dan paste. Oke. Oke, kita coba periksa apakah sudah cukup atau perlu kita edit. Nah, portnya kita akan jalankan di port 3000. Lalu kita coba fokus ke bagian plugins. Karena di sini kita akan pasang konfigurasi dari Model Federation seperti ini. Ini ada name, kita kasih nama Vue host. Jadi name ini itu adalah nama dari dari modul yang akan kita pasang di dalam arsitektur micro frontend. Jadi nama ini itu adalah nama yang akan dikenali oleh modul frontend lainnya, kayak gitu ya. Lalu remote ini maksudnya adalah nanti remote apa aja yang akan dipasang di sini. Dan kebetulan nanti kita akan bangunnya Vue dengan Vue. Jadi kita bikinnya Vue remote aja. Vue remote, ini pun kita ganti Vue remote. Lalu portnya di 3001. Oke, ini nanti akan kita pasang sebagai name di project remote di sini ya, gitu. Lalu di sini React-nya kita hapus. Kenapa dihapus? Karena di tutorial kali ini kita akan membangunnya
hostnya Vue.js, remote-nya pun Vue.js. Jadi cukup seperti ini, gitu ya. Oke, selanjutnya di dalam folder public, kita akan buat index.html. Oke, kita buat HTML biasa. Lalu di bagian body kita buat satu tag div, yang mana ID-nya kita kasih nama app. Kok nggak otomatis? Nah, kayak gini. ID app ini untuk apa? Ini tuh akan menjadi target elemen yang mana nantinya akan kita inject dengan Vue.js-nya, gitu ya. Lalu dalam src kita akan buat pertama main.js. Di sini kita akan pasang setup Vue.js-nya. Kita akan inisiasi Vue.js-nya. Oke, nah ini udah dikasih suggestion oleh anti gravity. Kita langsung pakai aja karena ya udah sesuai. Ini akan di mount ke app. Lalu kita akan buat ini app.view di sini. Kita buat app.view. Enter. Dan kita akan buat seperti template Vue.js kayak biasa, ada template. Lalu iya, kayak gini dulu aja. Oke. Berikutnya kita akan pasang script di dalam package.json. Oh, ini udah ada scriptnya. Tinggal kita tambahin dengan start. Yang mana isinya, bentar kita lihat. Ya, ini disuggest oleh anti gravity dan sudah sesuai. Seperti itu. Sekarang kita akan coba jalankan dulu ya, apakah ini sudah berfungsi atau belum. Kita gunakan npm install. Bukan npm install. Sorry. Harusnya npm start. Oke, kita tunggu. Kalau misalkan ada keterangan sukses, berarti dia sudah running di mana tadi? Di port 3000. Kita tunggu aja. Oke, sukses. Dan karena tadi kita setting akan running di port 3000, kita coba akses di port 3000 ya. Localhost, belum diketik. Localhost 3000. Ya, sudah muncul. Host application. Oke, kita akan tambahin dikit di bagian app-nya. Ini buat pemanis doang lah ya. Oke, apa ya? Ini adalah host untuk micro front end yang akan menampilkan remote app. Oke, kita lihat ya, sudah muncul seperti ini. Oke, lalu langkah berikutnya kita akan melakukan setup untuk remote-nya. Kita akan melakukan hal yang sama, kita buka lagi terminal baru, lalu kita masuk ke bagian remote. Kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan melakukan install Vue.js-nya. Lalu kita juga akan melakukan install dari... Kok belum muncul? Sorry. Oh, salah, typo. Dan harusnya kita npm init dulu sih sebetulnya. npm init min y. Min y, gitu. Oke, pkg sudah muncul. Lalu kita akan install Vue-nya. Lalu juga kita akan install Webpack dan teman-temannya. Kita kopas lagi aja biar cepat. Oke, mana ya? Nah, ini kita kopas, jebret, enter, dan tunggu. Oke, selesai. Tadi proses instalasinya saya skip biar cepat. Nah, lanjut berikutnya kita akan kopas aja bagian public, src, babel, dan webpack-nya. Karena ini akan sama, nanti akan kita edit dikit untuk menyesuaikan konfigurasi di host dan di remote, agak sedikit berbeda. Oke, yang ini kita close dulu semua, biar nggak pusing. Nah, di bagian webpack, pertama yang perlu diedit adalah portnya. Portnya kita ganti dengan 3001, sesuai dengan yang kita daftarkan di host tadi. Kan? Di host tadi kita udah daftarin Vue Remote, dia akan jalan di port 3001. Maka di remote kita akan pasang portnya 3001. Lalu kita geser ke bawah. Nah, name-nya kita ganti dengan Vue Remote, karena tadi kita pasang Vue Remote sebagai
remotes yang ada di dalam host tadi. Oke, kayak gini. Lalu remote-nya kita delete. Kenapa? Karena ya ini remote, jadi kita nggak akan pasang remote lain. Sebetulnya bisa aja, tapi untuk kasus kali ini kita nggak perlu, kita delete. Lalu di remote, nah ini lagi-lagi anti-gravity ngasih suggestion dan ya udah oke. Bagian file name-nya udah sesuai, kita akan kasih nama remote entry.js yang mana ini tuh akan menjadi entry point dari remote kita yang nantinya akan dikenali oleh host. Kalau teman-teman buka lagi yang konfigurasi yang di host, dia kayak gini kan. View remote add localhost 3001 remote entry.js gitu ya. Oke, lalu expose-nya kita nggak akan mengekspos app.view-nya tentu saja. Maka yang akan kita tambahkan di sini di dalam src, kita akan bikin satu komponen, misalkan hello world.view. Udah gini aja. Oke, kita bikin yang sederhana aja, misalkan kita kasih nama apa ya, remote app. Ini adalah remote app untuk micro frontend. Oke, good. Lalu kita akan pasang style ya, biar terlihat mencolok. Kok gitu? Oke, kita kasih nama apa ya? Kasih kelas jangan hello, remote gitu aja. Lalu kita bikin kelasnya remote. Oke, saya pengen dia punya colornya red, backgroundnya apa ya, blue. Gak usah pakai background, gini aja cukup. Lalu si komponen ini nanti akan kita expose di dalam webpack, di dalam expose ini. Oke, kita enter apa tadi, hello world ya, sorry, kita akan buat kayak gini, hello world. Lalu ininya kita ambil dari src hello world.view. Nah, kayak gini. Ini tuh artinya komponen hello world yang ada dalam folder src ini akan kita expose keluar dengan alias hello world kayak gini. Jadi nanti host itu bisa menggunakan komponen di dalam dari remote ini ke dalam host kayak gitu. Oke, ini konfigurasinya sudah selesai untuk remote. Kita akan coba pasang di dalam host. Ntar, mungkin kita coba running dulu kali ya. Ini sudah muncul apa enggak? Kita akan coba running di app-nya ini, kita ganti. Ntar. Kita pasang script. Saya lebih suka script setup. Kita pasang script setup aja. Oke. Ini nggak perlu, hello world. Ya, kita akan pasang hello world di sini. Oke, lalu kita akan coba running. npm start. Apakah bisa? Oh, error. Oh ya, karena kita belum nambah script di sini. Script startnya belum kita tambahin. Oke, kita akan gunakan suggestion dari anti gravity, dan ini udah sesuai juga, jadi kita akan langsung pasang aja. Kita coba lagi npm start. Oke, kita tunggu. Ini agak lama, mungkin nanti akan saya skip. Proses runningnya tadi saya skip biar nggak lama videonya. Ini udah sukses ya, berarti sudah bisa diakses di port 3001. Kita coba lihat localhost 3001. Oke, sudah muncul. Remote app, ini adalah remote app untuk micro frontend. Tapi ini masih terpisah kan, ini hostnya, ini remote-nya. Sedangkan kita pengennya adalah remote ini dia bisa ditempel di dalam host, di bawah sini gitu misalnya ya, di bawah tulisan ini. Oke, karena tadi kita sudah setup, yang mana si hello world ini dia sudah bisa dikenali oleh host. Kita tinggal panggil aja di dalam host. Di sini kita buat script. Oke, hapus dulu. Saya pengennya pakai script setup biar simple. Oke, kayak gini. Lalu kita akan import komponen yang tadi. Tadi hello world ya. Komponen hello world.
Oke. Lalu source-nya itu adalah tadi apa ya? View remote kalau nggak salah. View remote hello world. .view-nya nggak pakai karena tadi kita aliasnya hanya hello world saja. Oke, selanjutnya kita akan pasang di sini kayak gini. Hello world. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi apakah sudah muncul. Voila, ternyata error. Kita lihat errornya apa. Oke, sepertinya dia belum terbaca dengan baik. Kita coba rerun dulu. Oke, kita coba rerun. Kita coba running ulang. Apakah berhasil? Ya, sudah menyala keduanya. Kita coba refresh. Oke, masih error. Oke, jangan panik. Kita akan coba cari masalahnya di mana. Ah iya, sepertinya saya tahu masalahnya di mana. Kita kembali ke app.view. Oke. Di sini kita coba ganti cara importnya dengan menggunakan async component. Oke. Sorry, bukan seperti itu. Kita akan coba gunakan define async component kayak gini. Kita akan pakai ini. Lalu kita akan pasang seperti ini. Constante hello world. Ya, seperti ini. Ini kayaknya bisa. Kita coba. Oh, masih belum. Apa yang salah di sini? Define async view remote. Oh, typo. Sorry. Harusnya define async component. Oke, kita coba lagi. Muncul. Ya. Kenapa tadi tidak bisa langsung diimport dengan cara biasa? Karena saya lupa bahwa komponen yang diekspos melalui model federation itu dia akan di lazy load, sehingga ya harus pakai define async component agar dia bisa terload di sini seperti itu, gitu ya. Dan ya, saya rasa cukup sampai di sini. Ini cara setup untuk micro frontend dengan menggunakan Vue.js. Teman-teman nanti bisa aja bikin lagi komponen lainnya di sini, katakanlah hello world 2 gitu ya. Lalu di sini kita kasih nama remote app 2 kayak gitu. Lalu kita expose juga di sini hello world 2 kayak gini, dan kita pasang juga di hostnya hello world 2 kayak gitu. Oke, kita pasang. Kita refresh. Kenapa tidak muncul? Karena kita perlu rerun dulu. Kita coba rerun si remote-nya. Oke, ya, kita refresh. Muncul. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada perubahan di bagian config webpack config.cjs-nya, itu kita perlu rerun si project-nya gitu. Dan ya, seperti inilah arsitektur micro frontend jika menggunakan Vue.js dan Webpack 5. Untuk video kedua nanti saya akan bahas bagaimana membangun arsitektur micro frontend dengan menggunakan React.js. Seperti itu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.